Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah, kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesempatan usia yang berkah sehingga kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan tentang makruhatus saum, yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa Ramadan. Dalam kitab Taqriyatus Sadidah pada halaman 447 diterangkan makruhatus saum samaniyah, yang makruh dalam puasa Ramadan itu ada 8. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang ada di dalam kitabnya, teksnya. Yang pertama yaitu al-ulku. Al-alku yaitu mengunyah, yang mana mengunyah itu seperti madahuhu biduni ayyafsila minhu syaibun ila jawfi. Maksudnya mengunyah tanpa ada memisahkan sesuatu, sehingga maksudnya mengunyah itu tidak menelan sampai masuk ke dalam kerongkongan. Jadi seandai kata mengunyah itu sampai tertelan, maka dapat membatalkan puasa Ramadannya. Nah, wa illa shara muftiran, tanpa sampai ke dalam jauh, maksudnya tanpa masuk yang benda dikunyah itu tadi, tanpa masuk ke dalam kerongkongan, di dalam kerongkongan di batas ini. Nah, namun mengunyah ini juga termasuk hal yang makruh, seperti memain-mainkan jari di mulut. Ini hal yang makruh, atau masukkan pena ke dalam, atau siwak dimain-mainkan ke dalam mulut ini, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Kalau sampai ke kerongkongan, maka dia dah membatalkan puasa. Nah, bermain-main dengan hal ini dapat memakruhkan puasa. Dan yang makruh ini kita ketahui disebabkan makruh karena dapat menyampaikan kita pada hal yang membatalkan, maka dia diberi poin makruh. Yang kedua yaitu makruh yang kedua, dzauqu ta'am biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ila jawf, wa amma li hajatin fala yukrahu. Nah, ini kita mencicipi makanan tanpa ada hajat, tidak ada sedikit pun hajat, yaitu memasukkan atau mencicipi makanan tadi, rasa, untuk mengambil rasanya, kemudian kita masukkan ke lidah kita seperti ini. Kita masukkan dengan niat mencicipinya. Jangan sampai yang kita rasa tadi masuk tertelan ke dalam tertelan kita atau kerongkongan kita, maka akan batal puasanya. Namun jika hanya hanya mencicipi saja, maka dia bahasa sehari-hari kita mungkin dilepeh gitu, sampai di ujung lidah dirasa, kemudian dibuang, jangan ditelan atau jangan dikunyah, maka itu dapat membatalkan puasa. Namun mencicipi makanan ini yang tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, maka dapat membatalkan puasa, dapat makruh. Tapi jika kita memang bekerja sebagai tukang masak, ada hajat kita untuk mencicipi makanan, tapi mujaradu tadi ya, hanya rasanya saja yang kita cicipi atau aromanya saja. Nah, tidak boleh benda makanan itu, tidak boleh benda itu masuk ke dalam mulut kita mencicipi, tapi ditelan itu tidak boleh. Nah,
mencicipi itu hanya sekedar rasa saja, apakah pas asinnya atau pas lemaknya. Namun hal ini adalah hal yang dimakruhkan. Kemudian maka perlu kita perjelas bahwasanya apabila ada hajat seperti tukang masak atau chef yang memang memasak itu, jika tidak dicicipi maka akan menimbulkan kerugian yang besar, maka itu boleh untuk mencicipi, tapi syaratnya, catatannya adalah tidak memasukkan hal yang benda yang dicicipi itu sampai ke kerongkongan. Cukup hanya di lidah saja, di ujung lidah saja, hanya mengambil rasa. Nah, jangan kita mengakali agama ini, mengakali aturan-aturan dalam fikih, mempermain-mainkannya. Nah, karena boleh mencicipi tadi, terus kita main-mainkan hal-hal yang mencicipi, maka itu nanti dapat melakukan keharaman dan dapat membatalkan puasa. Namun alangkah baiknya untuk mencicipi makanan itu dapat dilakukan dengan mencium aromanya atau sudah pas atau belum, atau mencicipi makanan itu diserahkan kepada orang yang pada saat dia tidak berpuasa seperti perempuan yang haid, atau bisa juga kepada, kalau kita dalam lingkungan kerja, bisa diserahkan hal cicipi ini kepada orang yang tidak berpuasa seperti orang non-muslim, atau ada anak yang belum balik tapi dapat bahasa gitu. Kita mengambil satu kehati-hatian, tidak memudahkan atau meringankan hal-hal yang sebenarnya dapat mengharamkan, hal-hal yang sebenarnya haram atau hal-hal yang sebenarnya makruh seperti itu. Selanjutnya